Ya, selanjutnya athar salahul aba alal abna. Dampak kesolehan seorang ayah kepada anak-anaknya, ya. Inna li salahil walidain atharon kabiron ala nafsi tifril yansha ala ta'am wal inqiyatillahi ta'ala. Sesungguhnya kesolehan kedua orang tua memiliki dampak yang sangat besar terhadap kejiwaan anak untuk tumbuh dalam ketaatan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah sampaikan dalam firman-Nya, dzurriyyatan ba'dua min ba'd, sesungguhnya keturunan itu dari satu yang lain akan terjadi kemiripan. Rata-rata itu karakter tuh gak jauh beda. Kalaupun terjadi perbedaan itu sesuatu yang jarang, ya kan? Jadi keturunan itu dari satu yang lainnya hampir sejenis. Waqad nulahid khurujan ala hadhil qaidah li hikmatin ya'lamu subhanahu wa ta'ala walitabqa al-qulub hadara yabda muntabiyat atau doro ilallah bi talabil walad as-salih. Maka berdasarkan ayat ini, ya hendaknya setiap kita, walaupun Allah yang tahu segalanya, adalah dianjurkan bagi kita hati kita senantiasa waspada, ya, sadar, kemudian memperhatikan, tunduk kepada Allah dengan cara memohon anak-anak yang soleh sebelum anaknya ada. Soalnya kalau sudah ada, Bu, kerjaannya jadi double, tidak hanya meminta tapi juga mendidik. Tapi kalau permintaan itu diminta sebelum punya anak, tentu lebih luar biasa. Kenapa? Sebelum punya anak aja soleh, apalagi ketika sudah punya anak, bebannya jadi double, maka kesolehannya akan berlipat ganda. Kesolehannya akan berlipat ganda. Waqad yanfa salahul aba adzuriyah wal aulad fi suratul kahfi. Dan ternyata kesolehan orang tua dan keturunan, Bu, itu bermanfaat bagi anak-anak, sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surat Al-Kahfi, wa kana abuhuma salihah. Dulu kedua orang tuanya itu soleh, ya kan? Rawa Ibnu Katsir annal jad as-sabiq kana salihan. Ternyata menurut Ibnu Katsir, orang tua yang soleh itu dalam tafsir tersebut adalah orang tua cucunya, turunan ketujuh, Bu. Jadi ternyata kakek yang 7 atas itu yang soleh, itu memberikan kesolehan dampak kepada 7 turunan. Tapi ingat, kesolehan di sini bukan kesolehan penampilan, bukan kesolehan performan. Karena mungkin mengatakan itu kan anaknya kiai, kok masalah? Loh, bisa jadi masalah yang diberikan oleh Allah kepada anak kiai tersebut untuk menambah kesolehan orang tua. Atau bisa jadi ada kerusakan-kerusakan, dosa-dosa yang dikerjakan tidak diketahui. Jadi serba mungkin gitu loh. Jadi jangan kemudian apa yang terjadi pada seseorang itu menjadi justifikasi bagi kita. Berarti kita boleh, ya, kalau orang anaknya kiai aja begitu, berarti anak kita wajar dong. Lah, nggak bisa, nggak boleh begitu. Kenapa? Karena kita kan ingin masuk surga. Kenapa niru-niru dia yang buruknya? Yang ditiru harusnya Yang baiknya. Lihat qala ahadus salihin. Oleh karena itu, kemudian seorang yang sangat soleh pada zaman dulu mengatakan, Bu, ya bunai, inni la astaghfiru minas shalah li ajlik. Wahai anakku, kenapa aku selama ini banyak melakukan sholat, bermunajat kepada Allah, supaya kamu nanti jadi orang-orang yang saleh. Jadi kalau kita ingin memperbaiki keturunan, Bu, menjadi keturunan yang baik, itu justru yang dilakukan Yang dilakukan memperbanyak ibadah kepada Allah. Kenapa? Ketika kita memperbanyak gizi kepada anak kita, mencarikan gizi yang baik, tetapi pembinaan fitrahnya tidak ada, anak itu nanti sehat tapi jadi bejat. Bisa jadi fisiknya sehat tapi jadi bejat. Kenapa? Karena tidak mendapatkan perhatian secara rohani. Hanya fisik yang diperhatikan. Sedangkan orang yang sehat fisiknya, kuat fisiknya, rusak hatinya, apa yang terjadi? Dia akan jadi maling-maling yang luar biasa. Dia akan menjadi penjahat-penjahat yang luar biasa. Dia akan menjadi pendosa-pendosa yang luar biasa. Nah, oleh karena itu, disinilah kemudian peran orang tua dalam menyiapkan anak-anaknya menjadi orang yang soleh dengan cara memperbanyak sholat. Wa qala Sa'id ibnul Musayyib. Sa'id ibnul Musayyib ini tokoh tabi'in. Beliau begitu luar biasa. Inilah usalli fa'adkur waladi fa'azidu fi sholah. Ketika aku sholat, kemudian ingat anakku, maka aku memperbanyak sholat, Bu. Ya, aku terus tambah sholatku. Kenapa? Mudah-mudahan dengan munajat orang tua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menyebabkan menjadi sarana atau wasilah kesolehan anak-anaknya. Sekarang ketika orang tua, sekarang kan lucu. Kenapa orang tua sekarang itu nitipin anaknya di sekolah? Karena orang tuanya gak mau repot dengan anaknya. Pas selesai sekolah disuruh kursus kan, disuruh bimbel. Kenapa? Kalau pusing kalau adanya di rumah.
Akhirnya apa? Anak itu pulang dalam kondisi kecapean, jam 8 malam baru pulang langsung tidur. Karena apa? Orang tuanya pengen sendirian di rumah, ibunya males kalau ada anaknya di rumah. Kenapa? Anak di rumah pasti bikin ribut, geger. Akhirnya anaknya di sekolah full day, setelah sekolah disuruh kursus atau bimbel, Bu. Itu banyak terjadi. Kenapa anak ibu kursus di sana? Nggak apa-apa lah, daripada di rumah dia bengong, pusing aku ngelihatnya. Berarti tidak punya program di rumahnya. Akhirnya apa? Diserahkan kepada orang semua. Ketika hasilnya tidak sama sesuai yang dia inginkan, dia komplain, kenapa anakku tidak jadi begini, harusnya kan aku pengen yang begini-begini. Ketika anak sudah rusak, emang memperbaikinya mudah, Bu? Hasil didikan orang kan tidak mudah. Mending barang, ya kan? Perusahaan memproduksi barang-barangnya nggak jadi, paling nggak laku, ya kan, dijual. Tetapi kalau memproduksi anak kemudian anaknya bermasalah, apa jadinya? Itu bisa mempermalukan orang tua 7 turunan. Karena akan selalu diingat, oh siapa itu? Anaknya Abu Jahal. Siapa itu? Anaknya Abu Lahab itu loh, yang nyiksa Rasulullah, yang membenci Rasulullah. Kan jadi begitu, Bu, nanti ceritanya. Siapa itu? Fir'aun. Itu turunannya itu gayanya sama tuh, gak jauh dengan Fir'aun. Akhirnya begitu kan. Akhirnya semua orang yang nanti berbuat jelek, Bu, pasti akan dinisbatkan atau dicontohkan kepada dia. Nah ini pentingnya semua kita untuk apa? Terus mengadakan perbaikan dalam kehidupan rumah tangga. Waqat ruwiya annallaha yahfadus saleh, ya. Dalam riwayat, ya, bahwasanya Allah menjaga orang yang soleh itu sampai 7 turunan. Wa ala hadza, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, inna waliyallahu alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawalla salihin. Sesungguhnya penolongku, waliku adalah Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an dan dialah yang menjaga orang-orang yang soleh. Ini adalah kata Qurtubi, ya, yang penulis tafsir Qurtubi, husnul uswah, adanya contoh teladan yang baik. Makanya mulai hari ini kalau ngomong kepada anak-anak nggak perlu pakai melotot, nggak perlu pakai suara tinggi. Kenapa? Kasihan, Bu, cepet tua, ya kan? Orang marah mulu, ke gimana hasilnya kan? Mukanya cepet kerut-kerut, keriput, ya. Kemudian kalau melotot mulu, capek mata itu kan. Akhirnya apa? Perlu pengobatan yang lebih itu intensif. Jadi mahal biaya hidup itu, Bu. Coba ibu selalu senyum, Masya Allah. Anak juga akan senang. Jadi nggak perlu nitip lagi ke gurunya. Masa orang tua mau ngomong anak pakai saluran HP, pakai pulsa segala kan? Bu, tolong bilangin ke anakku nanti kalau di rumah suruh cium tangan orang tua, ya, ya, ya kan? Sampai begitu kan, sedih sekali, ya. Wahada Sal At-Tusturi, ini ada seorang ulama namanya Sal Tusturi. Yata'ahad waladahu wa huwa fi salbihi. Itu sudah mengadakan perjanjian dengan anaknya padahal masih di dalam kandungan ibunya. Fayubashir ilal amal as-saleh, dia senantiasa beramal dengan amal saleh, rojaan, ya, dengan harapan Allah memuliakan dirinya dengan menganugerahkan anak yang saleh. Lalu beliau mengatakan, inilah ahad al-mitsaq, saya telah membuat janji alladzi akhadahullahu ta'ala alayya, ya, telah Allah ambil dariku ketika aku berada di dalam alam kandungan. Wa inilah ar'a auladi, sesungguhnya aku yang menjaga anak-anakku min hadzal waqt, sejak anakku berada di kandungan, ila an akhrajahumullahu ta'ala, sampai Allah mengeluarkan dia ke muka bumi ini, ila alami syut wa duhur, ya, sampai beliau mengatakan begitu, Bu, menjaga anak dari mulai janin. Subhanallah. Maka orang itu ketika mengandung harusnya rajin mengaji, Bu, rajin belajar, rajin pergi, rajin menolong orang, supaya nanti kalau punya anak begitu. Ini kalau ada orang ngandung kadang-kadang malah istirahat, Bu. Ustadz, maafan ya, aku lagi mengandung. Ya, istirahat dulu. Akhirnya pas ada dalam kondisi harusnya dia membutuhkan pertolongan dari Allah, justru malah repot. Ini saya lakukan, Bu, dalam rumah tangga saya. Ketika istri saya mengandung 3 bulan, anak kedua, itu saya ajak naik puncak gunung. Gunung San Catherine, perbatasan dengan Israel. Kenapa, Bu? Saja ke sana itu mengandung, yang perjalanannya aja 3 hari, ya, atau 2 hari 2 malam. Itu sudah saja naik ke sana supaya apa? Tidak boleh mengeluh dalam hidup ini. Kenapa mengeluh? Hidup kita tuh gak lama. Kalau kita mengeluh akhirnya merasa susah, akhirnya gak mau beramal. Kemudian ketika hamil anak yang keempat, di sini itu lagi pusing-pusing, ya kan, lagi pening-pening, lagi keleng-keleng, ayo ke Jakarta, kita ngajar di Jakarta. Padahal nggak ada jadwal ngajar dia. Saja sampai di Jakarta, pas ngajar muridnya, semua pusingnya hilang. Jadi sebenarnya bisa kita
Ya, memberikan terapi kepada diri sendiri dengan apa? Mengalihkan perhatian kita kepada perhatian yang lebih apa? Menyibukkan kita. Orang sakit mendapat informasi yang menyenangkan itu bisa berubah dalam waktu singkat, Bu. Maka berikan apa? Pesan-pesan yang baik kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit. Supaya apa? Segera berubah. Kenapa? Kalau tidak dia pasti akan mikirin sakitnya. Sakit itu punya apa? Punya masa expire date-nya. Sudah jelas. Kalau 7 hari ya 7 hari, seminggu mau diapa-apain saja tetap aja segitu. Nah, usaha kita sebagai manusia bagaimana mengalihkan rasa sakit dengan berbagai macam aktivitas yang membuat rasa sakit itu nggak terasa. Nah, ini yang dibangun sama ada bapak-bapak gagal jantung lah katanya orang ya, jantungnya nih detaknya tinggal berapa, 20 per detik atau kurang, mungkin kata dokternya sih nggak lama lagi mati gitu kan. Akhirnya apa? Istrinya nanya mau mati di mana, di masjid atau di rumah? Di masjid aja deh aku matinya. Akhirnya diajak itikaf. Subhanallah, dia di masjid sebelah kanan begitu diselonjorin pakai apa? Berbaring duduk itu sekitar 3 tahun yang lalu. Ya sembuh, Bu, sekarang sehat. Efek dari kesabarannya apa? Anaknya hafal Al-Quran 30 juz dalam waktu setahun, umurnya 12 tahun. Jadi ternyata efek dari tulusnya orang tua menghadapi berbagai macam musibah-musibah tadi berdampak kepada keturunannya. Sehingga setiap kita harusnya apa? Berpikir tentang itu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita punya anak, kemudian apa? Karena sulit untuk menjaganya, dinikahkan. Nah, ketika ketemu dengan pasangan yang tidak benar, kan tetap akan masalahnya sampai orang tua, Bu. Ketika misalnya terjadi perceraian, emang lari kemana anaknya? Kan gak mungkin ke tetangganya, kan kembalinya kemana? Orang tua. Maka orang tua terus menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan pernah putus asa. Karena Allah sangat mungkin memberikan berbagai macam hal yang luar biasa itu kepada orang-orang yang dekat dengannya. Wa fi syarhi sanadil Imam Abi Hanifah li Ali Al-Qari, rawa Abu Hanifah bi sanadi an Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu ma jaa rajulun minal ansar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang dari Ansor, Bu. Ini cerita yang sangat luar biasa ada di Quran ya. Ayatnya, faqala ya Rasulullah ma rusiktu waladan qattun wala waladun li. Ya Rasulullah, aku tidak punya anak, sampai hari ini aku menikah tidak punya anak sama sekali. Qala sallallahu, kemudian Rasul mengatakan fa aina anta minal istighfar. Ente banyak istighfar enggak? Ya kan? Wa kathratu shadaqah tarzuqu biha, dan Anda banyak bersedekah supaya Allah berikan apa? Rizki kepadamu. Jadi orang ketika dapat rezeki disedekahkan, Allah menganugerahkan anugerah yang tidak disangka-sangka. Fakana ar-rajul, nah orang tersebut, Bu, setelah dikasih nasihat tadi oleh Rasulullah, banyak bersedekah, banyak istighfar. Kemudian apa? Memiliki 9 anak semuanya laki-laki. Tuh bayang. Ke laki-laki pada zaman dulu kebanggaan, Bu. Kenapa? Karena dengan anak laki-laki bisa pergi ke medan jihad untuk berperang membela agama Islam. Pada waktu itu luar biasa. Tadinya gak punya apa-apa, miskin, Bu. Ya begitu punya anak laki-laki 9, oh luar biasa. Tapi dengan cara apa? Banyak istighfar. Ya kemudian banyak bertobat kepada Allah, banyak sedekah dengan sebanyak-banyaknya, jangan sisa. Ini kan ngitung-ngitung, ini yang disimpan, ini yang disedekahkan. Sedekahnya selalu sisa, sekali-kali janganlah, Bu. Ya sekali-kali jangan. Kalau bisa selamanya jangan gitu. Kenapa? Karena untuk yang Allah ya efeknya akan mengundang berbagai macam kenikmatan, masa ngasihnya sisa? Ya kan berarti setiap hari kita infak apa? Kita punya penghasilan katakanlah 3 juta, sepertiganya untuk infak. Ya, cari infak yang tepat sasaran. Nanti efeknya apa? Allah akan memberikan keberkahan ke dalam kehidupan kita, di rahim kita juga orang yang keluar dari rahim kita. Sehingga apa? Betul. Jadi jangan sampai khawatir masalah rezeki itu. Masya Allah, Bu, gak akan pernah habis kecuali saatnya, Bu. Jadi orang mencari sehebat apapun juga tidak akan sanggup untuk apa? Tidak akan sanggup untuk memilikinya kalau Allah belum takdirkan. Sehingga sering saya sampaikan, kalau ibu merasa pernah diganggu orang pakai ilmu guna-guna, sihir dan seterusnya, itu tetap tidak boleh suudzon kepada orang yang mengguna-guna. Tidak boleh berburuk sangka. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, orang yang menjaga aturan Allah pasti Allah akan jaga. Orang yang menjaga aturan Allah pasti Allah akan ada di depannya untuk memberikan pertolongan. Maka pertama kali kalau mintalah pertolongan kepada Allah. Kalau perlu kebutuhan, mintalah sama Allah. Ya ketahuilah bahwasanya seandainya seluruh orang berkumpul untuk memberikan manfaat kepada ibu, kemudian Allah belum menetapkan, pasti nggak sampai manfaat itu. Berarti apa? Sampainya manfaat atau madorot bahaya kepada kita tentu seizin Allah. Ya kalau seandainya semua orang berkumpul dalam rangka apa? Mencelakakan ibu, dan Allah tidak mengizinkan, pasti juga tidak sampai. Kalau sampai kepada kita, berarti atas izin siapa? Izin Allah. Berarti orang tadi menzalimi kita, izin Allah, Bu.
Nah, orang yang beriman tadi terima, oh ini dari Allah, aku terima ya. Ini takdir yang kita katakan buruk tadi, terima. Nah, ketika hamba menerima, pahalanya luar biasa. Jadi nggak perlu suudzon kepada orang. Kenapa? Kalau suudzon kepada orang, yang ada kan pengen balas kan, dendam. Nah, dendam itu Bu, menghalangi pahala kita. Jadi kita terima begitu saja? Oh tidak. Kita minta kepada Allah, kalau kita ditolimi orang, ganti potensi kita untuk apa? Berdoa, minta yang baik-baik. Siapa yang contohkan? Muhammad ya, Nabi kita. Jadi kita punya kesempatan untuk berdoa, dan doa orang yang dizalimi mustajab, mintanya kepada Allah. Sehingga apa? Di otak kita jadi adem Bu, tenang. Nah coba kalau kita dendam, awas, gak taunya habis itu kita apa? Marahin dia, ternyata dia yang tidak melakukan apa-apa. Salah kan? Nah kemudian caranya bagaimana? Sekarang memprotek diri kita. Kata Rasulullah, rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah, setan lari, jin tidak sihir tidak masuk. Nah berarti kalau masuk, mungkin rumah kita belum pernah dibacakan Al-Baqarah. Atau sudah dibacakan Al-Baqarah tetapi pengundangnya diundang lagi, pengundang setannya. Misalnya ada gambar-gambar bernyawa di rumah kita, itu kan setan masuk lagi. Kemudian ada suara-suara musik-musik yang mengundang apa, itu juga sama lagi. Akhirnya ngundang lagi, dibacakan Al-Baqarah, steril, diundang lagi setannya. Nah, atau kalau rumah kita sudah steril, mungkin fisik kita tidak dilindungi. Kata Rasulullah, setan itu akan lari dari orang ketika dibacakan apa? Ayat kursi. Nah sekarang sering-sering gak baca ayat kursi. Ketika membaca sadar gak? Jangan-jangan pas baca gak waras. Artinya apa? Kemana-mana otaknya kan, gak ngerti apa yang dibaca. Ketika mengerti kan pasti tertunduk luar biasa. Dibaca ketika habis sholat, ketika pagi dan sore, menjelang tidur, sehingga seluruh waktunya dijaga oleh Allah dari gangguan setan yang terkutuk. Nah luar biasa. Nah kalau ini tidak lakukan, mungkin wajar kalau apa? Gangguan tadi sampai kepada kita. Kenapa? Wong kita jenis juga tidak punya benteng gitu kan. Sehingga gak perlu ada ya, suudzon tadi, dendam tadi, dengki tadi, iri, semuanya harus hilang. Kenapa? Semuanya menghalangi kekhusyuan salat kita, menghalangi ketulusan kita. Wala'alla muktabis min qauli ta'ala hikayatan anu alisalam. Nah ini sangat mungkin apa? Disarikan dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang dalam surat An-Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, dan aku katakan mintalah kalian ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Dia Maha menerima taubat. Yursilis sama alaikum midra, ketika orang banyak istighfar, Allah mengirim hujan. Ini padang pasir kan, dikirim hujan yang begitu banyak. Ya dari hujan itu nanti ditumbuhkanlah tumbuh-tumbuhan. Kalau kita hujannya kebanyakan Bu, over. Akhirnya hujannya udah kesel nih, kemudian kalau apa dari tanah juga sama kan. Ketika orang beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan mengirimkan keberkahan yang turun dari langit dan keluar dari bumi. Ketika orang tidak beriman, orang tidak bertakwa kepada Allah, Allah akan menurunkan bencana dari langit dan keluar dari bumi. Kelihatan nggak di sekitar kita? Ya kelihatan. Tinggal dicek berapa persen di sekitar tempat kejadian itu orang yang sholat, orang yang beribadah. Ibu boleh ngadakan sensus kalau tidak percaya. Sampai seperti itu ya kan. Yursilis sama alaikum, itu kemudian Allah mengirim apa? Air hujan yang sangat deras. Kemudian wayum ditukum bi amwali wa ban, Allah berikan bantuan dengan apa? Harta dan anak. Tuh, anaknya banin laki-laki, ya kan? Dikasih harta, dikasih anak laki-laki. Waqat warada fil hadis man aktsara minal istighfar, siapa yang memperbanyak memohon ampun kepada Allah, ja'alallahu min kulli hammin farja. Faraja, Allah akan menjadikan setiap kegalauannya itu solusi. Tuh. Yang banyak istighfar aja setiap galau solusi Bu. Wa min kulli dzikin makhraja, kemudian apa? Dari seluruh kesempitan yang dia rasakan, kesempitan, kesesakan hati, dada dan seterusnya, makhraja, jalan keluar, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka, mungkin termasuk turunan tadi. Sehingga jangan heran, Masya Allah, ada orang umur 80 tahun masih bisa melahirkan. Ya, 47 tahun istrinya sopir saya itu melahirkan aja sendirian Bu di dapur. Begitu mudahnya diambil, habis itu dibawa ke keranjangnya. Ya kenapa? Ya suaminya berjalan terus mendoakan orang atau mungkin menolong orang. Jadi efek dari pertolongan orang tua kepada orang lain, itu Allah nolong kemudian untuk istri dan anaknya. Makanya di saat para ibu melahirkan itu harusnya apa? Menyupport bapaknya supaya terus berbuat baik dimanapun, dan jangan pernah berpikir supaya Allah memberikan pertolongan tanpa perhitungan. Kalau kita ngitung-ngitung ya dihitung juga oleh Allah kan gitu. Mau ngasih aja, ini bagus, ini jelek, yang kasih yang jelek. Ya kan? Akhirnya apa? Lah, masa mau berdoa kepada Allah minta ngasihnya yang jelek kan nggak bisa. Kita aja dikasih yang jelek nggak mau kan? Maunya apa? Yang keren itu kan. Masya Allah. Marhalatu ma qabla al-milad, yaitu fase sebelum kelahiran.
Dzatu ahamiyah khosofaya, ini adalah masa yang memiliki urgensi yang luar biasa, yang khusus. Faya marhalatu ta'sis, adalah masa membangun, Bu. Masa membangun. Wawatul asas, meletakkan pondasi al-hayawi, ya, kehidupan untuk tumbuh dan berubah. Allati tadu fi mudda bid'ati asyur, ini akan terjadi beberapa bulan. Takunu hasimah wa mu'athirah fi hayatil fardhi kulliyah. Ini sangat menentukan dan memberikan efek bagi kehidupan apa? Janin tersebut. Fahunaka tarabut wathik baina marahil numu, ya. Ada hubungan yang sangat kuat, Bu. Ada keterkaitan yang sangat kuat antara masa-masa pertumbuhan dan masa-masa dari mulai pertama kali anak itu apa? Berkembang. Al-hissi, baik secara apa? Perasaan. Al-haraki, gerakan bagi janin. Luar biasa. Waqad athbatat dirasatu ilmil ajinnah, ya. Banyak sekali, ya, penelitian tentang ilmu gen, ya, ilmu janin, gen, ya. Itu apa? Menetapkan, wa ilmu nafs, juga ilmu psikologi, anna awamil al-wiratah, bahwasanya faktor-faktor gen DNA, ya, faktor-faktor keturunan, dzatu athar, ini punya pengaruh yang luar biasa bagi perkembangan sebelum kelahiran, setelah. Wa kadzalika al-awamil al-biyah, juga apa? Masa apa? Faktor dari lingkungan al-muhitah yang mengelilingi janin tersebut ketika berada di dalam alam rahim. Coba ibu pergi arisan, kemudian apa? Harusnya berharap, berdoa supaya dapat bagian kan dari undian, nggak dapat, kesel. Aduh, ini gimana nanti anak di janinku menikmati apa? Kesel. Itu anaknya begini juga, Bu, di janinnya. Kan ngefek kan langsung ke anak kan. Berarti apa? Harus hati-hati, apapun yang diterima dalam proses mengandung itu harus ekstra sabar, sesabar-sabarnya. Nggak usah banyak pusingnya, ya. Kenapa? Kenapa semua terjadi kan semua ketentuan Allah. Maka sebagai orang yang beriman, menerima apapun yang dianugerahkan kepadanya, yang baik maupun yang buruk. Kalau baik disyukuri, kalau buruk apa? Disabari. Nah, sehingga itu semuanya adalah sikap orang yang beriman. Wa nusyiru ila ba'dil awamil allati tatahadda ya, tahadat kulliyah an tariqil wiratah. Ya, kita akan apa? Menunjukkan beberapa faktor yang menjelaskan tentang apa? Yang apa? Membatasi tentang kuliah dari seluruh proses pertumbuhan anak tadi, janin, dari gen, dari keturunan. Yang pertama, jinsu tifl dzakar untha sifat tatahadat an tariqil ab wa laysa an tariqil ya. Status anak atau jenis anak atau jenis kelamin anak, ya, laki-laki maupun perempuan, itu sifatnya akan terwarisi dari bapak, bukan dari ibu. Satu. Yang kedua, ba'dun nawahi, ya, sebagian apa? Sisi-sisi yang nampak, mithul launil ainain, warna mata, walau nusya'ar, warna rambut, warna dan jenisnya, jenis rambut kan banyak jenisnya, Bu, ya. Wa madharul wajh, kemudian juga penampilan muka, ya kan, bentuk muka, syakal, ya, baik dari bentuk, wahajam, kemudian volume hidung, ya, bentuk hidung, walfam, kemudian mulut, wasyafatain, kedua bibir, wasyakal, wahajam al-jism, kemudian tubuh, torik, ya, tawil am qasir, ya, pendek atau tinggi, badin au nahif, apa, gemuk atau kurus. Itu semuanya nanti ada pembahasannya secara khusus, ya, dalam case ini. Ba'dul amrad awil istidak, kemudian apa? Beberapa penyakit. Kemudian juga orang yang mau sakit, Bu, itu tanda-tandanya hampir mirip dengan orang di atasnya, ya kan? Makanya nanti ada orang yang mengatakan, oh dulu orang ini sakit begini terus mati, bapaknya dulu begitu, kakeknya dulu, ada yang mirip kan? Mirip-mirip, ya, seperti itu. Sama ada seorang ulama, siapa namanya, ya, itu proses ketika umurnya 93 tahun, dia nanya, malam apa ini? Ditanya kepada teman-temannya, oh ini malam gini-gini. Oh enggak, ini malam waktu itu bapakku meninggal. Itu besoknya meninggal juga, dia meninggal di malam itu. Sampai begitu, Bu, ya. Ini kejadian luar biasa. Sehingga apa? Orang itu harus betul-betul menjaga apa? Menjaga keturunan, ya. Berarti betul-betul apa? Melihat bagaimana di atasnya dalam bab kebaikan, ya. Mitlu as-sukar, misalnya orang terkena apa? Gula. Wabatu amatid do'fi al-aqli, kemudian ketika ada anak lemah secara otak, itu biasanya suka ada itu, Bu, turunannya, ya kan? Suka ada turunannya. Wa kadzal ikhtilafu naw'id dam, kemudian juga apa? Perbedaan jenis darah bainal wal janin, antara ibu dan anak, ya. Ini dalam istilah ilmu kedokteran disebut apa? Faktor. Di situ tulisannya apa, Bu? Di situ apa tulisannya?
Ya, faktor rezensi. Wa kadzalika sifat al manhuliyah, ya. Demikian juga dalam apa kehidupan orang-orang karakter orang-orang Mongol, bu kota tajuatilal ila al mutaba'ati biya wa adba qawaid saya qabla al hamli wa ba'dahu. Ini harus mulai diaplikasikan sejak sebelum orang tua ibu hamil dan setelahnya. Artinya apa? Harus jaga kondisi yang paling fit, ya. Artinya apa? Tidak boleh menambah zat-zat apa saja yang membuat nanti terjadi apa? Kerusakan di dalam janin. Kan sering ada orang ketika hamil itu kan mengkonsumsi berbagai macam vitamin, obat-obatan, begitu lahir anaknya apa? Banyak apa? Terkena penyakit dari obat tersebut. Bahkan ketika anak saya bawa ke bidan, itu saya perhatikan terus, tidak boleh dikasih suntikan apapun hanya untuk diperiksa. Oh ini Pak, nanti saya kasih vitamin enggak? Ini kasih, oh enggak usah semuanya. Ya nanti kalau terjadi apa-apa bapaknya yang tanggung jawab. Ini kan kadang-kadang orang nggak tega, bu. Oh, tadi dokternya gini-gini. Oh enggak, kenapa? Kalau kita tidak tahu jenis kandungan yang diberikan apa kepada anak kita, terus kita bagaimana mempertanggungjawabannya, pasti lebih sulit kan? Maka jaga semuanya. Kalau bisa tidak ada sedikit pun yang masuk kecuali apa? ASI dari ibunya. Terus kalau ibunya tidak mau nyusi gimana Pak? Ya kalau gitu suruh jadi bapaknya. Ya kan nggak mau nyusuin kan? Gitu kan? Akhirnya bapaknya yang nyarikan susu Shopee, ya kan? Karena ibunya nggak mau nyusuin gitu kan, repot. Karena nggak ada alasan kecuali kalau memang tidak keluar ASI, beda kan? Tapi ASI juga perlu dirangsang kan, supaya dia mau keluar. Wa kadzalika nusyiru ila ba'dil awamil albi'iyah wa amiyah. Kemudian juga kita akan tunjukkan beberapa faktor-faktor lingkungan. Ya kan? Faktor lingkungan Bu ternyata luar biasa. Tadi adalah faktor yang apa? Turun dari sisi turunan ya, dari apa? Dari gen. Ya, kemudian sekarang dari apa? Dari lingkungan. Ghidaul yajibu an yakuna kamilan mutanawian kafian hirsan ala sihatil janin. Ya gizi yang harus diterima seorang ibu harus sempurna. Sempurna itu bukan berarti apa mahal Bu. Ini bayangannya kan oh beli di sana, enggak. Sempurna itu sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan makanan itu terdapat dalam berbagai macam makanan yang bisa jadi murah. Sekarang yang dibelikan mahal. Ya kan enakan makan kitela daripada ketela. Ya kalau kitela emang higienis tapi kan gizinya sudah enggak ada. Kalau ketela direbus, masya Allah bu, itu enaknya luar biasa. Apalagi lagi hujan-hujan kayak gini Bu ya, anget-anget. Waduh, ya kan. Pas nggak ada ya, emang hidup itu paling enak pas-pasan Bu. Pas bayangin pas nggak ada. Soalnya kemarin saya pulang dari Sentul City, di perumahan Sentul itu tiba-tiba pada disiapin apa singkong rebus gitu kan, masih panas sampai rumah. Ibu saya kaget, lah kamu dapat ginian dari mana? Ini kan makanannya orang di kampung lah kalau bahasa itu. Iya di kota sekarang ada Bu. Ternyata Pak murid saya yang tinggal di Sentul City itu nanam singkong Bu. Itu hasilnya perdana ya diberikan ke saya ya, direbus di rumah, masya Allah. Tuh sampai orang di komplek perumahan mewah aja Bu sempet-sempetnya nanam apa? Singkong ya. Luar biasa kan, ini kan di tempat kita banyak tanah nganggur Bu. Ya kan, tanamin aja. Oh nggak ada yang punya saat izin. Ya kan, nggak apa-apa, daripada nganggur kan itu yang tumbuh apa? Masya Allah. Ilalang rumput itu kan. Nanti kan yang datang kan seneng juga itu. Gitu kan. Pak saya tanami, kalau Bapak mau ngambil silahkan. Asal Bapak tahu diri aja. Pakai tahu diri itu loh kayak kuatnya. Kayak gitu. Soalnya beberapa rumah di komplek Limos saja waktu apa dibiarkan tanahnya orangnya nggak ada itu Bu, itu tempat sembunyi ular-ular kan. Jadi serem gitu kan. Kalau enggak, kalau ada tanah yang dikosongin dibuat taman untuk main anak sementara aja, nanti kalau mau diambil ambil nggak apa-apa. Yang penting dibersihkan, anak bebas main di situ, lari-lari kan bebas kan gitu. Kemudian al-marad, penyakit ya. Idza yata'athara nawil janin an ta'arud al-ihsaba bi maradin khatir yusibul hamil mithal khisbah al-almaniyah. Wa kadzalika bi ta'ati badil aqaqir atibiyah ya. Sama Bu, ketika anak itu masa pertumbuhan janin tadi, itu dikasih berbagai macam apa obat-obatan, itu juga sangat berbahaya ya. Dikasih obat-obat kimia terutama, itu ternyata efeknya juga cukup luar biasa kepada janin. Maka ini juga harus dihindari. Ya sama lah. Istri saya ajak cek ke rumah sakit atau ke bidan, pulangnya kan pasti dikasih apa obat kan, tetap kita tebus ya kan, kita tapi nggak dipakai. Soalnya kalau nggak ditebus kan dia nanya-nanya, Pak ini obatnya gini-gini, jelasin ke dokter kan susah juga, emang dokternya juga udah begitu kan. Apalagi akhirnya kita tebus beberapa aja, tapi nanti di rumah disimpan aja. Karena apa? Ya nggak boleh pakai, harus diganti madu aja cukup.
Alhamdulillah ya sampai hari ini. Al-isya wal aqaqir ya. Ya, ekstras ya atau cahaya-cahaya yang cukup, dan juga obat-obatan kimia. Dzalika anal jur'at al-kabira ya. Ketika seseorang dalam kondisi hamil menikmati atau mengkonsumsi dosis yang tinggi minal asyasiniyah yaitu sinar X tu'athir ala jihazil janin, ini ternyata apa? Berpengaruh kepada saraf-saraf ya janin. Waqat tusyawwih al-jism, dan itu bisa jadi menyebabkan apa, Bu? Menyebabkan apa, Bu? Gangguan pada apa, bisa jadi anak itu lahir nanti tangannya kecil dan seterusnya. Itu ternyata apa? Efek dari interaksi orang tua. Berarti orang tua harus betul-betul tinggal di tempat yang steril. Maka yang paling enak cuma di kampung. Ya kan? Kampung itu kampung Harvest City. Wah. Paling pojok kan sepi, Bu ya. Dekat sawah gitu kan. Kenapa? Untuk menjaga anaknya, gak apa-apa lah nyepi sebentar, tapi anaknya lahir dengan selamat dan apa, fisiknya oke, otaknya oke, pertumbuhannya oke. Daripada tinggal di kota makanannya apa, serba instan kan, kasihan. Masya Allah, Bu. Hampir anak-anak yang makan mie instan itu terkena apa, banyak penyakit. Ya terutama usus buntu. Kemudian pendengaran, keterganggu pendengarannya. Dia kelas saya sampai nggak bisa mendengar, Bu, gara-gara mengkonsumsi mie instan. Ya jangan terlalu sering, Bu, ya kan, kalau perlu membuat mie sendiri, ya kan. Dan bisa juga apa, obat-obat kimia mengganggu perkembangan atau pertumbuhan bayi atau janin. Kemudian umrul fatadullu ba'dul buhut anal umr min 20 ila 25 sana wa sabul aqalil hamal ya. Ada sebagian riset yang mengatakan bahwasanya umur apa, orang tua atau seorang ibu itu umur yang paling ideal melahirkan dalam riset ini 20 sampai 35. Berarti kalau yang punya anak perempuan segera dinikahkan, Bu, begitu balik. Ya kenapa? Hah? Iya, loh. Kalau ibu belajar sejarah para ulama itu anak-anak dinikahkan umur berapa? Rata-rata umur 18 sampai 20. Itu ulama, sehingga apa? Mereka itu anaknya cepat gitu kan, karena masa-masa subur. Lah sekarang orang tua kan nunggu selesai kuliah, nunggu selesai dapat pekerjaan. Ya begitu sudah asik dengan kerja, males nikah nanti aja. Terus akhirnya apa? Justru di usia-usia subur dia malah tidak bisa gitu loh. Ini fenomena. Kenapa? Ketika umur di atas 40 itu kan juga banyak gangguan kan. Bisa jadi efek ke ibunya, bisa jadi efek ke anaknya. Kecuali orang yang dirahmati Allah, tadi banyak nolong orang. Ya kan, yang sopir taksi tadi, sopir saya itu sopir taksi, ya kan? Itu ketika istrinya melahirkan, dia lagi nggak ada. Sendirian aja itu di rumah. Lagi nyuci piring, terasa jongkok keluar, diambil lagi gitu. Belum pernah ada yang ngerasain kan, Bu? Belum kan? Semuanya pakai histeris duluan. Yang lahirin istrinya, yang histeris suaminya. Ya kan? Masya Allah. Harusnya saya ngatur kelahiran anak saya yang ke-5 itu di mobil, Bu. Udah terasa, udah saya telepon taksinya depan rumah. Anak saya yang kecil kan masukin apa, tas. Ya kan? Pas mau keluar, kayaknya mau keluar nih, masuk lagi kamar, udah berbaring aja keluar lagi. Jadi sampai begitu, itu dari taksi, ya kan, dari mobil saya disentul istri di rumah kan, panggil taksi datang, masukin tas, mau keluar naik taksi, mau keluar balik lagi ke kamar, udah berbaring aja keluar sendiri. Jadi begitu, Bu, itu saya nggak pulang karena diminta pulang lah. Emang kalau saya pulang ketemu nanti pas lahiran, nggak juga kan, mendingan saya di jalan berdoa. Karena saya mau berangkat ngajar di Sentul. Nah sampai Sentul, saya di depan rumah orang itu masih nggak keluar karena udah mau ngajar, hampir setengah jam saya terlambat di depan rumah, padahal nggak jauh. Karena apa, masih ngatur kan, udah keluar, udah nangis, ya udah lanjutin saya ngajar sekarang. Kata ibu-ibu pulang aja, Tat. Enggak, rugi saya. Di sini nggak dapat ngajar, di sana nggak ngeliat kelahiran kan, mendingan terusin ngajarnya. Ya alhamdulillah, jadi dimudahkan. Jadi banyak beramal untuk kebaikan orang lain, insya Allah Allah yang akan nolong kita. Fal umur al aqal lau ta'tir fi halati adaminat al kafi. Umur yang apa? Kurang dari 20 tadi, Bu, ya. Itu bisa jadi berdampak kepada apa? Kematangan dalam pertumbuhan anak untuk apa, jias tanasuli, yaitu apa, alat reproduksi. Dan umur ketika terlalu tua juga berefek kepada wadifatu tanasul, yaitu ya di sini ketika kesiapan untuk apa, melahirkan. Tetapi semuanya itu nanti ada batas-batas di luar rasio kita, yaitu ketika ini kan dalam riset formal.
Tapi dalam riset non formal seperti terkait dengan orang itu banyak beramal soleh, banyak berinfak, nah itu di luar riset ini Bu, dan riset tidak akan sanggup untuk mendeteksinya. Karena apa? Itu saya ketentuan Allah yang tidak Allah titipkan kepada riset. Tapi itu hanya masalah iman. Jadi ya nggak usah khawatir ya kalau kita belum melahirkan atau masih pengen punya anak lagi. Ya insya Allah ya nggak usah khawatir. Sangat mungkin semuanya untuk terjadi, tapi dengan catatan harus mendekatkan diri kepada Allah, banyak istighfar, banyak infak. Tapi aku udah banyak infak tapi belum juga Tat. Nah, ya mungkin ibu infaknya jadi anak-anak yang soleh, semua pahalanya mengalir kan, siapa yang tahu kan? Seperti itu. Yang kelima, itirab alhamil natijah lil isobah awin nazif aw tasamumudam ya. Itirab alhamil terjadi goncangan pada kehamilan yang diakibatkan oleh apa? Kecelakaan, pendarahan atau darahnya kena keracunan Bu. Itu juga efek ya, berarti apa? Orang tua harus betul-betul menjaga, maka makanan harus tahu. Kalau tidak tahu asalnya nggak usah dikonsumsi. Ya, makanan yang instan untuk sementara ditinggalkan. Al-hal an-nafsiyah lil kemudian apa? Kondisi psikologi seorang ibu. Al-um tahtalif ya, fisiologian wa nafsiyan atna al-hamal bisa bitaghayyur al-harmonia ladayya ya. Seorang ibu terjadi ya beberapa perubahan secara psikologi maupun secara fisik ketika sedang hamil karena berubahnya beberapa hormon ya kan, beberapa hormon. Kama yatakhallal al-haml taghayyur al-infialiyah. Demikian juga ada beberapa perubahan yang sifatnya spontan. Seperti galau, sedih, bingung, itu biasanya akan terjadi. Wal araq wataqallubat al-mizajiyah, kemudian pada saat terjadi tahapan fase-fase perubahan anak dari mulai umur 3 bulan pertama atau 4 bulan pertama, 4 bulan kedua terus sampai nanti menjelang kelahiran, itu kan terjadi berbagai macam fase-fase perubahan pada janin. Fatahtaju ila takhallus mimma asaw an yakuna ladha min afkar khati'ah, maka seorang ibu tidak boleh memiliki pikiran-pikiran buruk di masa kehamilannya. Ya nggak boleh Bu. Maka ibu harus menyiapkan berbagai macam bacaan yang menenangkan, membaca Quran, membaca hadis, membaca sejarah kehidupan Nabi, supaya angan-angannya tuh baik. Soalnya kalau membacanya cerita horor, ya itu kan ngeri juga Bu. Akhirnya anaknya lahir minta distelin film horor, ya kan. Akhirnya minta filmnya pocong, ya kan, kayak gitu. Kama anal alaqat al-istimai, sebagaimana juga hubungan sosial Bu lil atnal hamil ya. Di saat hamil ta'thir wadi, ini juga punya pengaruh yang luar biasa terhadap janin. Fahma makanat asbabi ahzanil wa qalaqa fa inna ulama itib yaqiduna haqiqatal halatil an-nafsiyah ala nusalamati tifl qabla al-wiladah kama katasata fi maqadil ashabi wa atwal ya. Jadi para ulama ya, para ahli kedokteran juga mengatakan bahwasanya segala perilaku orang tua, baik psikologi, fisik, makanan, kemudian hubungan sosial, itu ternyata semuanya memberikan efek kepada janin yang sedang dikandungnya. Ya, kalau sudah keluar juga sama. Anak saya yang paling kecil ditinggal ibunya, ya kan, ngajar. Habis itu haus, nangis, saya bacakan Al-Qur'an aja, itu diem Bu. Ya, diem. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Itu dia mulai diam, dia terus diam. Akhirnya diam sampai ibunya datang, sampai tidur lagi. Itu begitu Bu. Saya juga ketika anak-anak juga begitu. Ketika lagi rewel udah saya gendong, bacain Quran atau saya taruh di bantal, saya kasih angin gitu kan. Bacain Quran itu juga diam. Alhamdulillah, enggak rewel. Itijahat al-um ya. Pola pikir seorang ibu ya, yulahat anal hamla li awali marra yazidu min sa'adatil mar'ali ana tatma'in ila khusubatiha wa ghaliban ma yadifu sa'ada wa hana'a wa bahjah wa yaqwa ar-rawabit inda zawjain ya. Dalam beberapa riset bahwasanya ketika orang hamil pertama kali itu biasanya menambah kebahagiaan seorang wanita karena dia merasa subur misalnya, atau dia mendapatkan berbagai macam kebahagiaan, atau cerah mukanya, wayak warwabet, dan bahkan bisa meningkatkan hubungan dengan pasangan. Watu tabar bidayatu namtin hajaditin minal hayat tataju ila ta'alum jadid. Maka di sini juga membutuhkan ilmu yang baru yang tidak ilmu sebelumnya. Kama yulahat anal mar ala targa fil haml takun aktar milan ilal ittirab wal infial. Sebagaimana juga beberapa ibu itu nggak mau melahirkan Bu, jadi nggak mau hamil. Banyak kan ibu-ibu nggak mau hamil kan? Enggak nanti karirku terganggu. Sampai nikah juga nggak mau. Maka ketika terjadi apapun kita harus pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih menenangkan.
Wa tubayyin ad-dirasat anal atfal alladzi lam takun ummatum ragbatum fihim sayusbihuna fi mustaqbalatin udwaniyin ya. Anak-anak yang lahir tanpa keinginan orang tua, ya artinya sebenarnya dia nggak mau anaknya lahir, itu biasanya punya karakter untuk memusuhi, Bu. Kecuali nanti dididik dengan didikan yang kuat, tapi kalau tidak dibiarkan tumbuh alami di tempatnya, itu karakternya memusuhi. Karena memang dia juga dimusuhi oleh orang tuanya. Orang tuanya gak ingin dia lahir kok masih kecolongan katanya, kebobolan, bocor kata, macam-macam lah istilahnya kan. Padahal nggak pengen anak itu lahir, akhirnya lahir juga, aduh akhirnya anaknya ribut mulu. Kenapa ya nggak disuka kan? Proses kelahirannya aja nggak disuka. Wifqan lima kanu yu'anuna minhu atnafa. Ini sama dengan kasus ketika dia hamil. Jadi kadang-kadang ketika ibu ketahuan hamil bisa jadi minuman berbagai macam racikan-racikan supaya supaya gugur kan. Nah, sampai seperti itu. Fa bidayatu hayatil bidayatul hamil, maka awal dari kehidupan manusia, Bu, itu sejak masa kehamilan ibunya. Wa mundu dzalikal waqt, maka sejak saat itu yabdaul janin yatafa'al ma'al, maka janin itu akan berinteraksi dengan seluruh kejadian dan efek-efek yang terjadi di luar perut ibunya. Jadi semuanya akan mempengaruhi. Nah, oleh karena itu di sini kemudian kita dituntut untuk semuanya menyiapkan diri kita semuanya supaya supaya apa yang kita lakukan untuk anak-anak kita tuh maksimal. Jangan cuma nuntut ketika anak lahir. Kenapa? Anak lahir gini-gini itu pasti ada efek sebelum dilahirkan, Bu. Ya, maka sekarang harus banyak bertobat, karena solusi satu-satunya Allah akan menurunkan pertolongan kalau orang tua dekat dengan Allah dalam bentuk pertobatan, ya, mengakui berbagai macam kekurangannya. Ya, tatbiqat amaliyah fi fatratil haml. Ini adalah beberapa tata cara yang sifatnya aplikatif ketika orang hamil, apa yang dilakukan prakteknya. An yakuna lil hamil istisyarah tibbiyah. Harus punya konsultan kesehatan, ya. Dauriyah secara berkala bil ittifaq ma'al takhassus, ya, yang dia ketahui memang orangnya itu jujur. Karena juga sekarang banyak dokter yang ala kadarnya, Bu. Karena kawan saya itu dosen kedokteran untuk S2. Itu kata dia ketika dicek satu persatu diuji nggak ada yang layak jadi dokter, Bu. Tapi lulus semua, aneh dia, makanya kok bisa mereka jadi dokter. Padahal saya tes, saya uji hal-hal yang sederhana yang harus kuasai seorang dokter itu mereka nggak ada yang bisa. Tapi kok bisa mereka jadi dokter, ya? Karena mereka melanjutkan S2 dan dia yang bimbing. Itu diuji, dicek dengan kemampuan sederhana, rata-rata nggak bisa katanya. Luar biasa kan? Nah, ibu kalau ditangani orang yang kayak gitu gimana? Percobaan. Kayak kemarin ada anak baru belajar ruqyah. Akhirnya coba-coba di tempat prakteknya di klinik itu, nggak taunya yang kena siapa? Yang punya klinik. Yang kena klinik, ya, klinik pengobatan Islami, kena kena kesurupan. Ya kan, karena karyawannya lagi bacain ruqyah. Saya bilang aneh, ini ada orang punya klinik pengobatan terkena kesurupan, kan jadi aneh gitu loh, Bu, ya. Akhirnya udah bilang bacain Al-Baqarah dari awal sampai akhir selesai, gitu kan. Anta tanawal ghidaan sihiyan mutakamilan, hendaknya dia mengkonsumsi gizi-gizi yang sehat dan sempurna dan bervariasi. Watamtani anil aqaqir wal isya'at bi ghairi mutakhassis, ya. Kemudian menghalangi dirinya dari berbagai macam obat itu, Bu, obat-obat kimia, dan juga cahaya-cahaya yang akan menghambat kepada pertumbuhan janinnya. Ijadu halat minal istiqrar an-nafsi wal jismi, ya, cari tempat yang paling nyaman untuk psikologi kita dan untuk tubuh kita sebelum menikmati makanan. Ternyata makanan juga harus dinikmati dalam kondisi nyaman, Bu, karena kalau tidak akan makan juga ngunyahnya kesel, gitu. Jadi kesel kan, yang itu gak boleh juga, ya kan. Nanti anaknya juga kalau makan jadi rakus gitu kan, ngomong gitu kan. Kemudian tajannubu al-infialat al-muthirah wa kadal musyahada as-sayyi'ah. Harus banyak menjauhi berbagai macam karakter-karakter spontan yang buruk, Bu. Karena kadang-kadang ada orang itu latah, Bu. Latah ini, latah itu, harusnya apa yang dilakukan itu dicatat. Kemudian al-masyahid as-sayyi'ah, berbagai macam pandangan-pandangan atau fenomena yang buruk gak boleh ditonton juga, karena ini akan mempengaruhi kepada anak-anak. Selanjutnya al-ihtimam biqauli minar riyadhah, ya, olahraga, Bu. Ya, kalau ibu di sini kan enak bisa jalan ngelilingi komplek kan. Subhanallah, ya. Al-yaumiyah, ya, setiap hari seperti jalan kaki. Tetapi jangan juga sampai kecapean. Ini pengen olahraga sampai pingsan di jalan. Kasihan anaknya, ya kan. Kemudian Yang keenam, tajannubud dukhon, ya. Menjauhi menjauhi rokok atau asap rokok sejauh-jauhnya, ya kan. Nanti kalau suami masih merokok bilang, "Mas, tolong. Ya, tolong
Mas, tolong apa, Dek? Katanya kan, tolong asapnya dihisap. Jangan dikeluarin. Sayang itu Mas, setiap hari 12.000 minimal, ya kan? So itu kalau dibuang lagi kan susah kan. Misalnya begitu, kenapa? Di sini jelaskan atadakhin asalabi, orang yang merokok pasif Bu, fibatil amakin al-ama, ya, itu ternyata efeknya luar biasa, lebih buruk. Seperti gendang telinga anak-anak sangat sensitif terhadap apa? Asap rokok. Dan paru-parunya juga lebih sensitif dibanding orang yang rokok. Kenapa? Orang yang rokok sudah punya kekebalan tubuh, tapi yang tidak merokok Bu, Masya Allah, saya dulu dari tahun 95 atau 97 sampai hampir 2001 itu di Jakarta jarang naik mobil umum Bu. Lebih baik saya pilih taksi daripada saya mencium bau rokok. Sehingga setiap hari ongkos jalan-jalan di Jakarta tuh ratusan ribu. Padahal saya masih, ya pokoknya gimana saya nabung supaya kalau jalan itu nggak terkena asap, itu aja. Karena saya kalau udah kena asap itu udah pusing. Soalnya saya udah pernah mencoba merokok dari kecil, nggak sanggup Bu. Ya saya akan coba. Kalau lebaran di Jawa itu pasti di setiap rumah disediain rokok kan. Di Jawa nanti anak-anak pada ngambilin diem-diem. Nah saya juga ngambil, saya sedotin. Apa ya enak? Saya lagi nyari enaknya apa? Kok orang tuh kayaknya enak banget lagi. Jadi satu itu bisa ambil habis 1 menit aja Bu. Saya sedot terus. Habis itu mengien kata orang Jawa. Mengien apa mengien Bu? Bengek, ya kan? Bengek. Habis itu batuk-batuk. Habis itu malam-malam bapak saya lagi di sumur, saya di jendela nyobain lagi. Ketahuan bapak saya. Didatengin ke kamar. Itu udah saya coba-coba nggak dapat nikmatnya. Oh nggak tahu ya orang sekarang kenapa kayaknya nikmat banget. Nah itu juga kata mungkin beda persepsi kali ya, wallahu alam. Tapi yang jelas perokok pasif itu dampaknya lebih mengeri dibanding perokok pasif aktif ya. Nah oleh karena itu paling tidak diri kita, keluarga kita dijaga ya. Kalau perlu keluarga masih ada yang merokok, dibuatin area merokok, ya kan? Ya kan Bu? Kalau ya tabung kaca kan bagus kan, jadi perlu membuat tabung kaca khusus untuk suami ya kan. Jadi pakai cerobong di atas Bu. Ya, pakai exhaust. Jadi apa langsung cas. Kenapa? Kalau rumah ada AC-nya, ada asap rokok itu kan bertahannya lama Bu, nggak hilang-hilang itu. Ya itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita terus untuk coba membenahi diri kita dalam rangka pembenahan anak-anak kita, atau dalam rangka melejitkan atau melahirkan anak-anak kita. Supaya apa? Supaya dengan semakin dekat dengan Allah, banyak istighfar, Allah akan berikan solusi-solusi yang tidak pernah kita sangka. Dan itu semuanya harus diiringi dengan banyak sedekah dan infak. Kenapa? Itu bukti keimanan. Jadi kalau kita serahkan semua masalah kita kepada Allah, pasti nyaman. Itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.